Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin khalaqahu fi ahsani taqwim wa hadana ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahur rahmanur rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa rasulun karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang semoga tetap ada dalam hidayah Allah, tetap mendapatkan curahan rahmat nikmatnya Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang atas kudrat dan iradatnya terciptalah alam semesta dan seisinya termasuk kita, yang hanya karena rahmatnya alam semesta termasuk kita bisa menjalani hidup sebagaimana mestinya. Karena hidayah dan taufiknya maka kita menjadi hambanya yang beriman. Karena terlalu banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dia diciptakan oleh Allah. Akhirnya dengan ma'unah atau pertolongan Allah, hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Darul Irfan dalam melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga serangkaian amal kita, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterimanya amal kita, Allah tambahkan pahala kepada kita, dan Allah ampuni dosa masa lalu kita. Sebagai apapun mudah-mudahan sisa hidup kita, hidup yang penuh berkah dari Allah, menjadi orang dewasa karena mendapatkan barokah, menjadi karyawan yang mendapatkan barokah, menjadi pelajar yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renungan Jumat kita lewat mimbar ini adalah kenapa manusia yang dipilih oleh Allah untuk mengemban amanat keagamaan, ada beberapa alasan kenapa manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sebagai pengemban amanat Allah. Alasan yang pertama adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Jadi tidak ada makhluk yang lebih baik daripada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik.
Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengembankan amanat keagamaan ini kepada manusia, bukan kepada yang lain. Tidak kepada langit, tidak kepada bumi, tidak kepada gunung, tidak kepada makhluk-makhluk lainnya, tapi amanat ini adalah diembankan oleh Allah kepada manusia, karena manusia diciptakan yang terbaik oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Allah berfirman, aku pernah menawarkan amanat ini kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. 3 makhluk raksasa itu menolak. Karena apa? Karena takut berkhianat. Karena bumi, karena langit, bumi dan gunung menolak, maka kemudian wahamalahal insan, amanat itu akhirnya diamanatkan oleh Allah kepada makhluk yang namanya manusia, termasuk kita adalah manusia, makhluk Allah yang terbaik. Tetapi di akhir surat Al-Ahzab ayat 72 itu Allah menutup firman-Nya, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia yang aku bebankan kepada dia amanat karena aku ciptakan dalam bentuk yang terbaik itu, ternyata terlalu banyak manusia yang zalim karena dia tidak sadar bahwa dia adalah makhluk Allah terbaik yang paling sempurna. Lewat mimbar ini siapapun kita harus merasa bahwa diri kita diciptakan, fisik kita diciptakan oleh Allah yang terbaik. Maka karena itu Allah bebankan amanat kepada kita, supaya apa? Keberadaan kita di muka bumi ini untuk beriman, beribadah, beramal soleh, menjadi khalifatullah fil ard, dan kemudian saling menasehati tentang kebenaran dan kesabaran. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Alasan yang kedua, bukan hanya fisik saja diciptakan oleh Allah yang terbaik, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal yang paling sempurna kepada makhluk yang namanya manusia. Bukan fisik kata kita saja yang baik, yang terbaik, tapi Allah berikan akal yang paling sempurna kepada kita, bahkan melebihi akalnya malaikat sekalipun. Itu makhluk, akal yang diberikan oleh Allah kepada yang namanya manusia, termasuk kepada kita. Akal diciptakan oleh Allah agar manusia paling tidak pertama untuk membedakan benar dan salah. Akal diciptakan oleh Allah sebagai alat untuk mengembangkan potensi diri dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Ketika manusia secara fisik diciptakan yang terbaik, secara akliyah diberikan akal yang paling sempurna, pantaslah kalau Allah mengembankan amanat ini kepada makhluk yang namanya manusia, termasuk kita. Oleh sebab itu, lewat mimbar ini juga marilah kita merenung barang sejenak yang sudah dewasa. Kita adalah pengemban amanat. Yang masih remaja, kita adalah pengemban amanat Allah. Yang masih pelajar, kita adalah pengemban amanat Allah. Untuk apa? Untuk beriman, beribadah, menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Yang masih muda, yang masih pelajar, persiapkanlah diri Anda untuk menjadi pemimpin masa depan, pemimpin yang didasarkan rasa kejujuran, sifat kejujuran, kesyukuran, kesabaran, dan peliharalah sifat malu karena tidak melakukan yang baik, malu kalau kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sebenarnya akal itu? Akal adalah alat terbaik bagi orang yang beriman. Ketika akal terbaik itu dimanfaatkan secara sempurna, maksimal, optimal oleh orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan fisiknya yang terbaik tadi, maka kemudian manusia itu akan bisa mengembangkan potensinya. Alat terbaik yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah akal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada alasan yang ketiga, kenapa manusia yang harus mengemban amanat Allah? Selain fisiknya terbaik, akalnya yang paling sempurna, maka manusia diberikan fitrah oleh Allah. Fitrahnya manusia itu ada di dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Allah ciptakan manusia fitrahnya dalam Islam. Artinya apa? Kalau ajaran Islam itu adalah khairul umur awsatuha, tengah-tengah, mungkin kita bisa rasakan keseharian kita. Ketika kita dalam keadaan lapar, kelaparan, maka daya itu pun akhirnya berkurang. Tapi sebaliknya dalam keadaan kekenyangan pun sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Maka antara lapar dan kenyang itulah yang terbaik dalam kehidupan manusia. Manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua waktunya habis untuk ibadah. Tapi juga tidak semua waktunya habis untuk kepentingan dunia. Tapi harus berbagi. Hidup kita sekarang di dunia untuk apa? Menuju kepada kehidupan akhirat. Kita sering berdoa, yang di Indonesia ini sering disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhanku, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Ini artinya keseimbangan antara dunia dan akhirat ini sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, dan Islam menjamin keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Tidak baik kalau orang itu hanya mementingkan dunia lupa akhirat. Tidak baik juga kalau ada orang hanya mementingkan akhirat lupa dunianya. Tapi dua-duanya harus sinergi. Dunianya ditempuh dengan baik. Ikuti aturan Allah, ikuti ajaran Islam. Fitrah Allah ada, fitrahnya manusia ada di dalam agama Allah, dinul Islam. Siapapun mengikuti fitrah Allah, naluri yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita sesuai dengan ajaran Islam, insya Allah di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah. Ini fitrah. Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, teguhkan pendirianmu terhadap agama Islam dengan penuh ketundukan, dengan penuh kecondongan. Karena fitrahnya manusia ada di dalam Islam. Melaksanakan syariat Islam berarti mempertahankan fitrah. Meninggalkan syariat Islam berarti meninggalkan fitrahnya. Allah menyatakan la tabdila li khalqillah. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengganti fitrahnya Allah, ciptaan Allah. Kalau manusia diciptakan dalam fitrahnya adalah Islam, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengganti apa yang telah diciptakan oleh Allah. Itulah agama yang kokoh. Allah yang itulah Islam, itulah agama yang kokoh. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Sayang, terlalu banyak manusia yang tidak tahu bahwa fitrahnya ada di dalam Islam. Karena dia tidak tahu fitrahnya dalam Islam, dia pertama tidak tertarik kepada Islam. Akarnya, akibat daripada tidak tertarik kepada Islam, maka ada tindakan yang lebih lanjut. Dia tidak suka kepada Islam. Karena dia sudah terlanjur tidak suka kepada Islam, maka kemudian ada tindakan-tindakan selanjutnya.
mungkin menghalangi orang Islam yang berbuat baik. Sebaliknya menggoda manusia supaya orang itu tidak berbuat baik, tidak ada di dalam Islam. Oleh sebab itu, lewat mimbar ini, siapapun kita pasti akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Apa siapa musuh Allah? Adalah syaitanir rajim, setan yang terkutuk. Dan setan itu bukan berarti setan yang tidak nampak, tapi setan yang sudah menjelma menjadi manusia, yang sudah dirasuki oleh setan. Manusia kelihatannya, tapi jiwanya berjiwa syaitan. Oleh sebab itu, setiap aktivitas kita yang baik-baik, awalilah dengan beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alasan yang keempat kenapa manusia yang dipilih oleh Allah menjadi pengemban amanat supaya beriman, beribadah, beramal soleh, menjadi khalifatullah fil ard, amar ma'ruf nahi mungkar, karena Allah telah menyiapkan seluruh kebutuhan manusia. Sebelum manusia lahir di dunia, Allah sudah tahu kalau manusia ini butuh bumi tempat berinjak. Allah sudah lebih dulu ciptakan bumi. Allah sudah tahu sebelum manusia diciptakan Allah, manusia butuh pelindung. Allah ciptakan langit. Bumi itu mati, maka Allah turunkan air hujan. Air hujan yang kemudian membasahi bumi, bumi yang mati kemudian menjadi hidup, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan itulah sebagai sumber makanan, sumber kehidupan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini adalah untukmu semua wahai manusia. Buminya untuk manusia, langitnya untuk manusia, airnya untuk manusia, tumbuh-tumbuhannya untuk manusia, hewannya untuk manusia, udaranya untuk manusia. Bahkan yang jarang dipelajari, tapi karena ini adalah sekolah pendidikan SMA, oksigen yang tidak pernah disentuh. Semoga nanti kalau ada bidang studi tentang biologi, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan oksigen. Menurut penyelidikan para ahli, setiap manusia dalam 24 jam memerlukan 2880 liter oksigen gratis dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bandingkan dengan 1 liter oksigen di rumah sakit. Kalau sampai 2288 liter oksigen, berapa duit yang harus kita keluarkan untuk membayar oksigen? Allah tidak butuh itu. Allah hanya memerintahkan, wahai hambaku, sembahlah aku, berbuat kebaikanlah karena aku. Apapun yang akan lakukan, kebaikan-kebaikan yang akan lakukan, kalian akan bisa mendapatkan balasannya yang berlipat ganda. Itulah kehidupan surgawi. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebaliknya, kejahatan yang kalian lakukan, tidak memanfaatkan nikmat karunia Allah untuk berbuat baik, tidak menjadi amanah, maka kalian akan dapatkan resiko terberat ketika sudah dimasukkan ke dalam, digiring ke pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, kalau Allah menutup surat Al-Ahzab ayat 72 tadi, innahu kana zaluman jahula, jangan sampai kita menjadi orang yang diciptakan terbaik tapi zalim dan bodoh. Jangan sampai kita diberikan akal sehat sempurna oleh Allah tapi zalim dan bodoh. Jangan sampai kita punya fitrah dalam Islam sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam, tapi kita zalim dan bodoh karena tidak mau menerima Islam sebagai dinullah. Dan kalau kita sekarang sudah diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, melalui apa saja, organ tubuh kita, per organ tubuh kita sebenarnya sudah kenikmatan yang tidak terhitung. Dan jujur, seluruh organ tubuh kita ini sebenarnya juga sumber ma'isyah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Pertanyaannya adalah, kalau kita punya telinga kita bermasalah, kita akan ke dokter telinga.
Kita punya tenggorokan kita bermasalah, ada dokter spesialis tenggorokan. Belum lagi nanti jantung bermasalah, kita akan datang kepada dokter ahli jantung. Paru-paru bermasalah, dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah, apa yang diciptakan oleh Allah, organ tubuh kita adalah suatu kenikmatan, tapi tidak semuanya kita pelihara dengan baik, maka suatu ketika mendapatkan satu kendala. Saat itu juga maka kemudian Allah ciptakan ilmu, berikan ilmu kepada manusia. Ada spesialis, dokter-dokter spesialis yang semuanya mendapatkan sumber kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala melalui insan yang satu dengan insan yang lain, manusia yang satu dengan manusia yang lain. Oleh sebab itu lewat mimbar ini, mari kita gugah jiwa dan raga kita untuk menjadi muslim yang baik, tunduk patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk terbaik secara fisik, makhluk yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah akal kepada kita. Manusia adalah makhluk yang paling cocok sebagai pengemban amanat dinul Islam, dan akhirnya seluruh kebutuhan manusia sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hambanya yang selalu duduk bertafakur, duduk untuk memikirkan sinyal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kita pegang Al-Quran, baca Al-Quran dan terjemahnya, renungkan sejenak apa informasi Al-Quran. Kalau kebetulan kita duduk di alam semesta, perhatikan sinyal kebesaran Allah yang disebut ayatul kauniyah, insya Allah tambah iman. Kalau kita berhasil dalam suatu kegiatan atau bahkan tidak berhasil dalam suatu kegiatan, segera ambil hikmah dari segala kegiatan keberhasilan atau belum keberhasilan kita. Dengan cara inilah kita bisa mengembangkan potensi diri kita sebagai hamba Allah. Insya Allah soleh dunia, soleh di akhirat. Orang tua menjadi orang tua yang soleh, remaja yang soleh, jadi pelajar yang saleh salehah. Semoga Allah memberikan kepada kita menjadi hamba-hambanya yang saleh. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata warridaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarakal arda binuri samsika abadan abada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'alukum min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.